Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, Haji Aris Saputra, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Di video kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana proses pergerakan nasional dan politik etis. Yang pertama kita akan melihat yaitu perbedaan perjuangan rakyat melawan kolonial. Yang pertama, sebelum abad ke-20, perjuangan bersifat kedaerahan, tokoh atau pemimpin perjuangan mayoritas kalangan bangsawan atau ulama. Kemudian perjuangan hanya mengandalkan kekuatan. Kemudian yaitu adalah setelah abad ke-20. Yang pertama yaitu perjuangan bersifat nasional karena identitas sebagai sebuah negara mulai terbentuk pada masa pergerakan nasional. Kemudian tokoh atau pemimpin perjuangan yaitu dari beragam kalangan, nasionalis, ulama, sosialis, jurnalis, dan pedagang. Kemudian selanjutnya kita akan melihat yaitu faktor pendorong dari pergerakan nasional. Yang pertama adalah faktor ekstern. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 membuktikan pada dunia bahwa bangsa Asia sejajar dengan bangsa Barat. Kemudian kebangkitan nasionalisme bangsa Afrika, Asia Afrika, Turki, Mesir, India, Cina, Jepang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah masuknya paham-paham baru, nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme, dan pan-islamisme. Kemudian yaitu faktor pendorong internal atau intern. Yang pertama itu adalah kejayaan masa lalu, terutama yaitu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian yang kedua yaitu persamaan nasib dan penderitaan rakyat akibat penjajahan bangsa Barat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah munculnya golongan terpelajar seperti cendekia sebagai dampak pelaksanaan politik etis. Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri dari organisasi pada awal pergerakan nasional. Pada awal pergerakan nasional banyak sekali organisasi-organisasi yang muncul pada masa itu. Dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis, suku tertentu, melainkan beberapa kelompok etnis. Kemudian yang kedua, sebagian besar pemimpin pergerakan nasional berasal dari kalangan terdidik. Kemudian yang ketiga yaitu adalah organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur atau teratur. Kemudian yang keempat atau terakhir adalah organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Selanjutnya yaitu adalah masa pergerakan nasional. Yang pertama itu adalah tahap pembentukan yang dimulai dari tahun 1908 sampai dengan 1920. Kemudian yang kedua yaitu tahap non-kooperatif atau radikal, yaitu dimulai pada tahun 1920 sampai 1930. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tahap kooperatif atau moderat yang dimulai dari tahun 1930 sampai 1942. Kemudian kita akan sama-sama melihat yaitu perkembangan organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, perkembangan organisasi pada masa awal pergerakan nasional BU, SI, dan IP. Kemudian yang kedua, perkembangan organisasi keagamaan yaitu adalah Muhammadiyah dan NU. Yang ketiga, perkembangan organisasi pergerakan berbasis pendidikan Aisyah, Putri Merdeka, Kartini Fonds, dan Keutamaan Istri. Kemudian yang kelima yaitu adalah perkembangan organisasi-organisasi pergerakan kepemudaan seperti Trikoro Darmo atau Young Java, kemudian Young Islamic Bond, kemudian Young Ambon, Young Sumatera Bond. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kebangkitan kesadaran nasional dan jati diri bangsa. Yang pertama itu adalah politik etis. Politik
balas budi, Van Deventer menulis artikel N.R. Schultz pada majalah Gates, kewajiban pemerintah Hindia Belanda atas utang budi terbesarnya pada rakyat Indonesia yang telah berkorban dan menderita akibat pelaksanaan kultur Stelzer dan politik pintu terbuka. Dari tokoh dari politik etis ini adalah Van Deventer dan Baron van Hove. Politik etis atau politik balas budi ini merupakan pemekaran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Kebijakan politik etis serta program Trias Van Deventer diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W. V. Hindenburg pada tahun 1909 sampai 1916. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.